masih bersama kami di Presisi Utama. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memimpin rapat analisis dan evaluasi capaian kinerja Polri semester 1 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Rapat analisis dan evaluasi capaian kinerja Polri semester 1 digelar di ruang Pusdasis Mabes Polri Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada, ASSDMK Polri Irjen Pol Anwar, dan diikuti pejabat utama Mabes Polri, para Kasatgas, satuan kerja, serta satuan wilayah secara luring dan daring. Dalam rapat ini, beragam program prioritas dibahas, mulai dari penguatan tindak lanjut hasil rekomendasi Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, dukungan terhadap program ketahanan pangan, program makan bergizi gratis Polri, situasi Kamtibmas terkini, layanan call center Polri di 110 dan fungsi Pamapta, serta pelaksanaan program Quick Win Polri. Kapolri kemarin menekankan ingat kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu keharusan. Ya, kesiapan, kekuatan dimiliki Polri untuk menghadapi situasi kapanpun, dimanapun. Dalam situasi kontingensi harus dalam kondisi yang siap, nggak bisa enggak. Ya, ini nggak bisa enggak. Kemudian yang kedua, sinergi pemerintah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nasional. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Teman-teman Babin Kamtibmas, Polsek, Polres, Polda, ya, termasuk Mabes Polri yang terus menjalin komunikasi itu. Polda Metro aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan Sabuk Kamtibmas, Jaga Jakarta, proaktif, Polseknya, Polresnya, Poldanya, menggandeng para ojol-ojol, menggandeng para semua komunitas aktif. Dalam arahannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi maupun ujaran kebencian yang dapat memicu keresahan publik. Ya, dengan kekuatan kita tidak bisa sendiri. Kekuatan kita harus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dan masyarakat. Ya, bagaimana Polsek Wonokromo berhasil menghalau para perusuh dengan menggunakan jejaring sosial yang dia miliki. Karena kedekatan Polsek dengan masyarakat sekitarnya itu sangat baik. Ini sebagai salah satu contoh. Demikian juga Polres dan Polda-Polda yang lain. Ketika dia memiliki kedekatan emosional sangat baik dengan masyarakat, ketika terjadi sesuatu, masyarakat itu akan memprotek juga. Membantu kita bahu-membahu untuk mengantisipasi hal tersebut. Melalui rapat analisis dan evaluasi ini, Wakapolri berharap seluruh jajaran menjadikan hasil pembahasan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pada semester kedua tahun 2026. Dengan penguatan Harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik, Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kapolres Bondowoso meninjau pos Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di Desa Cindogo, Kecamatan Tapen. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan Polri dalam memperkuat peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Berikut Nur Anissa Atira Yasmin melaporkan untuk Anda. Guna memastikan kesiapsiagaan warga, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo SHSIK MM meninjau langsung pos Kamling di daerah Cindogo, Kecamatan Tapen. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo meninjau pos Satkamling di Dusun Kraja, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen. Didampingi oleh para pejabat utama Polres Bondowoso, Forkopimca, Kepala Desa, dan mahasiswa kuliah kerja nyata. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres berdialog langsung dengan petugas ronda dan warga untuk mendengarkan masukan terkait situasi keamanan, pola ronda malam, serta potensi kerawanan lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, Kapolres menyerahkan bantuan sarana kontak berupa dispenser, kopi saset, dan mikrofon agar kegiatan ronda malam berjalan lebih nyaman dan mempererat kebersamaan warga.
Kapolres mengapresiasi semangat dan kekompakan warga Desa Cindogo dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya kepedulian masyarakat menjadi kunci mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Kegiatan berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan mitra masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Penajam Pasir Utara mendukung pelaksanaan Job Fair 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kehadiran Polri menjadi bentuk dukungan dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi dunia usaha dan para pencari kerja. Berikut informasinya untuk Anda. Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Roganda menghadiri pembukaan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Graha Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pencari kerja dan melibatkan 27 perusahaan. Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bersama dengan Bursa Kerja Khusus menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara langsung dan terbuka. Kehadiran Polres PPU merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Usai pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong, para pencari kerja memadati stand perusahaan untuk berkonsultasi mengenai kualifikasi, proses seleksi, dan peluang karir yang ditawarkan. Selama kegiatan berlangsung, personel Polres PPU melaksanakan pengamanan dan pengawasan guna mendukung iklim investasi dan ketenagakerjaan yang aman serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribtu Zulhami Abdi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Sejumlah agenda strategis dibahas meliputi situasi Kamtibmas, pelaksanaan program strategis nasional, perkembangan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, sensus ekonomi tahun 2026, program MBG, sekolah rakyat, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, hingga berbagai program prioritas lainnya. Hasil analisis dan evaluasi situasi Kamtibmas semester 1 tahun 2026 secara umum kondisi keamanan di Provinsi Kepulauan Riau masih aman dan kondusif. Kapolda menjelaskan bahwa terdapat peningkatan angka kriminalitas sebesar 13,89% dibandingkan periode sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut merupakan dampak dari optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan responsif terhadap setiap laporan dari masyarakat. Sehingga setiap tindak pidana dapat ditangani secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku. Jajaran Polda Kepri juga berkomitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk gerakan pembagian bendera merah putih sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah masyarakat. Dari Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.